Hidup ini memang penuh dengan tantangan, tapi ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian kita. Hubungan dengan rekan kerja. Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam pusaran intrik kantor yang membuatmu lelah? Pernahkah kamu merasa frustrasi karena ada rekan kerja yang terus-menerus membuat suasana tidak nyaman? Jika ya, video ini dibuat khusus untukmu. Aku tahu, kamu pasti mendambakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana setiap orang saling mendukung. Tapi, kenyataan seringkali tidak seindah yang kita bayangkan. Ada begitu banyak dinamika yang harus kita hadapi, dan yang paling sulit adalah ketika kita bertemu dengan 7 tipe rekan kerja yang bisa menghancurkan karier kita jika tidak dihindari. Ini bukan sekadar tentang etika kerja, ini tentang menjaga kewarasanmu, mengendalikan dirimu, dan melindungi masa depanmu. Ini adalah panduan bertahan hidup bagi siapapun yang ingin kariernya tetap cemerlang. Sebelum kita mulai, coba renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan sepertiga hidup di kantor? Waktu yang begitu berharga itu tidak seharusnya dihabiskan dalam ketakutan atau kecemasan. Stoikisme, filsafat kuno yang mengajarkan ketenangan batin, adalah kompas terbaik untuk menavigasi lautan badai di tempat kerja. Stoikisme bukan tentang menjadi robot tanpa emosi, melainkan tentang mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Sikap, respons, dan tindakan kita sendiri. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip stoik, kau tidak saja bisa menghindari masalah, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Mari kita selami satu persatu 7 sifat rekan kerja yang harus kamu hindari, agar kariermu tidak hancur. 1. Penjilat dan pengkhianat. Tipe rekan kerja pertama yang harus kamu waspadai adalah si penjilat. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencari muka di depan atasan, memuji tanpa henti, dan berusaha menunjukkan diri mereka paling unggul bahkan dengan mengorbankan orang lain. Mereka terlihat ramah dan suportif di depan, tapi di belakang, mereka bisa menjadi serigala berbulu domba. Mereka tidak segan-segan mengambil kredit atas ide-idemu atau bahkan menyebarkan rumor buruk tentangmu hanya untuk terlihat lebih baik. Tipe ini sangat berbahaya karena mereka menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpercayaan dan kecurigaan. Bagaimana Stoik menghadapi mereka? Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan si penjilat. Kita tidak bisa menghentikan mereka dari berbicara buruk tentang kita, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Jangan terpancing emosi. Jangan buang energimu untuk membalas dendam atau berdebat dengan mereka. Sebaliknya fokuslah pada kinerjamu sendiri. Jadilah pribadi yang jujur dan berintegritas. Biarkan hasil kerjamu yang berbicara. Catat setiap kontribusimu dengan jelas dan profesional. Jika mereka mencoba mengambil kredit, sampaikan faktanya dengan tenang dan tegas kepada pihak yang berwenang. Sikapmu yang tenang dan profesional akan menjadi tameng terkuatmu. Ingat, integritas adalah aset paling berharga. 2. Si tukang gosip. Tipe kedua adalah si tukang gosip atau propagandis kabar burung. Mereka adalah pusat informasi tidak resmi di kantor. Setiap hari mereka akan membawa cerita baru tentang siapa yang bertengkar, siapa yang akan dipecat, atau rahasia pribadi orang lain. Lingkungan kerja yang dipenuhi gosip adalah lingkungan yang tidak sehat. Gosip tidak hanya merusak reputasi orang, tapi juga mengikis moral tim dan menciptakan suasana yang tidak profesional. Stoik mengajarkan kita untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak penting. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, menulis jangan buang sisa hidupmu untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu. Ketika si tukang gosip datang padamu, jangan dengarkan mereka. Ubah topik pembicaraan atau katakan dengan sopan bahwa kamu sedang sibuk. Jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan gosip. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dan tidak suka ikut campur urusan orang lain. Orang lain akan melihatmu sebagai individu yang matang dan fokus pada pekerjaan. Hindari percakapan yang penuh gosip sama seperti kamu menghindari genangan air kotor. Fokus pada hal-hal yang bisa membangun, bukan merusak. 3. Si pesimis dan pengeluh abadi. Selanjutnya tipe ketiga, yaitu si pesimis dan pengeluh abadi. Bagi mereka, tidak ada proyek yang bisa berhasil, tidak ada ide yang bagus dan selalu ada hal yang salah. Mereka adalah pengisap energi yang bisa membuatmu merasa lelah hanya dengan berada di dekat mereka. Mereka akan mengeluh tentang beban kerja yang berat, atasan yang tidak adil atau gaji yang kecil. Energi negatif mereka bisa menular dan menghambat kreativitas,
serta semangat tim. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang seperti ini? Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengubah pola pikir mereka yang pesimis. Tapi, kita bisa menjaga sikap kita sendiri agar tetap positif dan proaktif. Ketika mereka mengeluh, dengarkan saja. Tapi jangan biarkan keluhan mereka meracuni pikiranmu. Balas keluhan mereka dengan solusi atau ide-ide positif. Jika mereka berkata, proyek ini mustahil, kamu bisa menjawab, mungkin. Tapi mari kita coba cari jalan keluarnya. Jangan biarkan dirimu terseret ke dalam lubang keputusasaan mereka. Jadilah mercusuar optimisme di tengah kegelapan, dan kamu akan menjadi pribadi yang tak tergantikan. 4. Si caper atau pencari perhatian. Tipe keempat adalah si caper atau pencari perhatian. Mereka selalu ingin menjadi pusat perhatian. Mereka akan menceritakan kisah-kisah dramatis tentang hidup mereka, membesar-besarkan masalah kecil, dan seringkali menginterupsi orang lain untuk memastikan semua mata tertuju pada mereka. Lingkungan kerja yang dipenuhi. Orang seperti ini bisa menjadi sangat melelahkan dan mengganggu produktivitas. Sebagai stoik, kita harus menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari pengakuan diri sendiri, bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jika kamu merasa terganggu oleh sesuatu di luar, itu bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu terhadapnya. Kita tidak perlu mengomentari setiap drama yang mereka ciptakan. Cukup berikan senyum sopan dan kembali fokus pada pekerjaanmu. Jika mereka mencoba mengganggu, tetaplah profesional dan tegas. Batasi interaksi dengan mereka hanya sebatas urusan pekerjaan. Ingat energimu berharga, jangan sia-siakan untuk drama yang tidak perlu. 5. Si malas dan pengemplang tugas. Tipe kelima adalah si malas atau pengemplang tugas. Mereka adalah orang-orang yang selalu menghindari tanggung jawab. Mereka akan mencari 1001 alasan untuk menunda pekerjaan, atau bahkan mengalihkan tugas mereka kepadamu. Mereka adalah beban bagi tim, karena pekerjaan mereka yang tertunda seringkali menghambat alur kerja semua orang. Bekerja dengan mereka bisa membuatmu merasa frustrasi dan tidak adil, karena kamu harus menanggung beban mereka. Prinsip stoik mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan kerja keras. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bekerja lebih giat. Kita tidak bisa mengendalikan etos kerja mereka. Tapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons situasi ini. Pertama, jangan pernah mengambil alih pekerjaan mereka. Ini akan membuat mereka semakin bergantung padamu. Kedua, komunikasikan masalah ini dengan atasan atau manajer dengan cara yang profesional, dengan data yang jelas. Jangan mengeluh secara emosional, tapi sampaikan fakta. Contohnya, proyek A tertunda karena tugas Y belum selesai. Dengan cara ini, kamu menunjukkan tanggung jawabmu tanpa harus menjelek-jelekkan mereka secara pribadi. Fokuslah pada pekerjaanmu dan lakukan yang terbaik, karena keberhasilanmu tidak bergantung pada kinerja orang lain, melainkan pada ketekunanmu sendiri. 6. Si pemarah dan agresif pasif. Tipe ke-6 adalah si pemarah dan agresif pasif. Mereka bisa meledak-ledak karena hal-hal kecil atau sebaliknya, menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan cara pasif-agresif seperti mengabaikan pesanmu atau menyabotase pekerjaan secara halus. Berada di sekitar orang-orang seperti ini bisa membuatmu berjalan di atas kulit telur, takut salah bicara atau salah bertindak. Ini menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketegangan dan ketidaknyamanan. Stoikisme mengajarkan kita tentang ketenangan batin dalam menghadapi kesulitan. Seneca, seorang filsuf stoik, menulis kemarahan adalah kegilaan yang singkat. Kita tidak bisa mengendalikan kemarahan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ketika mereka meledak, jangan terpancing untuk ikut marah. Tetaplah tenang dan profesional. Tarik napas dalam-dalam. Berikan respons yang logis, bukan emosional. Jika mereka menggunakan taktik agresif pasif, hadapi mereka secara langsung namun tenang. Tanyakan dengan jelas apakah ada yang salah. Aku merasa ada kesalahpahaman. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu dengan emosi mereka. Sikapmu yang tenang akan menunjukkan kekuatan karaktermu, dan mereka akan kehilangan kendali atas dirimu. 7. Si penyerobot ide dan kredit. Terakhir, tipe ke-7 adalah si penyerobot ide atau pencuri kredit. Mereka adalah orang-orang yang sangat pandai dalam mempresentasikan ide-ide orang lain seolah-olah itu adalah ide mereka sendiri. Mereka akan mendengarkanmu dengan saksama, mengangguk setuju, dan kemudian di rapat berikutnya, mereka akan menyampaikan idemu tanpa menyebutkan namamu.
Ini adalah salah satu hal yang paling membuat frustrasi di tempat kerja, karena semua kerja kerasmu bisa hilang dalam sekejap. Sebagai stoik, kita memahami bahwa prestasi sejati adalah melakukan pekerjaan dengan baik, bukan mendapatkan pujian. Seneca pernah berkata, janganlah kita menjadi serakah akan pujian, tapi ini tidak berarti kita harus membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kita. Kita harus melindungi hasil kerja kita secara profesional. Jangan hanya menyampaikan ide secara lisan, kirimkan ide-ide inovatifmu melalui email kepada tim atau atasan dengan bukti tanggal dan waktu. Ketika kamu berbicara dalam rapat, sampaikan idemu dengan percaya diri. Jika seseorang mencoba menyerobot, dengan sama tenang, kamu tuh bisa berkata, terima kasih atas dukungannya. Aku senang ide ini bisa diterima dengan baik oleh kita semua. Dengan cara ini, kamu menegaskan kepemilikan idemu tanpa harus berkonfrontasi secara emosional. Fokus pada pencapaianmu dan pastikan itu terdokumentasi dengan baik. Ingatlah, integritasmu lebih penting dari sekadar pujian. Jadi setelah kita membahas ketujuh tipe rekan kerja yang harus kamu hindari, apa intinya? Intinya bukan tentang mengubah mereka karena itu di luar kendalimu. Intinya adalah tentang mengubah dirimu sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik, kamu belajar untuk mengendalikan responsmu, menjaga ketenangan batinmu, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kinerja, integritas, dan pertumbuhan pribadimu. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu atau seberapa sukses kariermu. Kamu yang memegang kendali atas jalan hidupmu. Pada akhirnya, pekerjaan hanyalah salah satu bagian dari hidup. Jangan biarkan intrik kantor merusak kebahagiaanmu. Jadilah pribadi yang kuat, tenang, dan bijaksana. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak bisa digoyahkan oleh drama atau negativitas. Jika kamu berhasil menguasai dirimu sendiri, kamu akan menemukan bahwa tidak ada tantangan di tempat kerja yang terlalu besar untukmu. Kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang tidak hanya sukses dalam karier tapi juga dalam hidup. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kamu menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat dan tetaplah bijaksana.